Sukses. Di Alfa, di Alfa. Di Alfa. Sukses. Di Alfa Pak kapalnya Pak. Alfa ya? Iya. Sukses. 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 Di Alfa Pak kapalnya. Apa ya? Iya. Pasir Gudang. Pasir Gudang, ada lagi. Pasir Gudang. Kok orang Indonesia semua kok? Apa nih kok? Permit ya? Bukan. Pelaut. Pasir Gudang. Oh, Batampas. Batampas belum. Batampas belum. Makasih ya. Ya. Sama. Udah habis bang. Apa? Iya, Indonesia semua ya. Malaysia 1. Apa nih Indonesia nih? Permit ya? Enggak tahu. Ti yang tahu. Oh, tanyalah Tiwi. Satu. Oke, kita mau tanya dulu penumpang Indonesia. Permit atau IC atau apa nih ya? Oke. Nah, kita mau telepon dulu agensi yang jual tiket. Oke. Balik lagi di channelnya Baba Sanu. Pokoknya tadi penumpang itu 7 WNI, 1 Malaysia. Nah, yang 7 itu yang ada IC sama pelaut nih, join ship. Tapi katanya punya surat kelulusan, makanya nih. Nah, kita lihat ya. Oke. Ya, balik lagi di channelnya Baba Sanu ya. Pokoknya ya gitulah, permit harus ada surat kelulusan ya baru boleh masuk. Tuh contohnya yang 7 orang itu yang pelaut itu ya. Nah, tadi pun saya tanya juga sama imigrasinya ya, harus ada surat kelulusan. Lu udah lepas dia di karantina 14 hari ya. Ini kapalnya kita mau berangkat lagi ke Batam ya. Oke, pokoknya pantengin aja lah ya. Nanti saya ngobrol-ngobrol di kapal nih sama penumpang. Yang ada barang diambil. Yang ada barang diambil. Nih penumpang Pasir Gudang ya. Yang sekarang bawa 25 orang aja. Garungnya diambil, garungnya. Oke, balik lagi di channelnya Baba Sanum. Tadi udah lihat kan kita dari pagi orang WNI pergi ke Malaysia, Pasir Gudang. Tapi dia punya surat kelulusan ya. Ingat tuh surat kelulusan, caranya gimana buat dapat surat kelulusan itu. Nah, caranya ya ada di video saya berikutnya ya. Saya nggak bahas itu sekarang. Saya mau bahas orang yang pulang tidak memakai swab test. Nah, ini jangan takut semuanya, tenang aja. Itu ada obatnya kok. Jadi gini ya. Kalau penumpang atau WNI pulang dari luar negeri lewat pelabuhan Batam Center, itu yang tidak memakai surat kesehatan monokular atau swab test itu akan diobservasi ya. Ingat, diobservasi di rumah sakit Galang yang ada di Barelang, bukan di karantina. Kan kebanyakan sekarang di karantina lah 5 hari gini. Enggak, itu diobservasi aja sambil nunggu hasil yang swab testnya itu ya. Jadi gini, simulasinya gini. Jadi penumpang yang tidak memakai surat kesehatan, yang tidak punya surat kesehatan dari Malaysia itu akan di swab test di pelabuhan oleh karantina di Batam Center. Nah, kan kalau swab test nih
nunggu hasilnya sampai berhari-hari, paling lama lah 5 sampai 7 hari. Nah kalau 5 sampai 7 hari itu belum ada hasil, jadi untuk penumpang ya yang dari Malaysia ini, WNI, khususnya WNI lah ya, itu akan dibawa ke Rumah Sakit Galang. Jadi tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke kampung gitu ya. Jadi kita jelasin satu-satu dulu ya. Nah, jadi dibawa ke Rumah Sakit ke Galang, jangan takut, itu diobservasi, bukan di karantina. Kalau di karantina kan 14 hari nih ya. Kalau itu observasi, kita nunggu hasilnya. Hasilnya negatif ya udah pulang. Tapi jangan takut, selama 5 hari itu semua biaya semua itu free ya, bebas ya, gratis ya. Makan dikasih, vitamin dikasih, tempat tidur dikasih, apalagi. Nah, ya kan? Selama 5 hari coba kalau opsinya, pilihannya nih ya untuk penumpang nih, kalau yang ada uang ya bisa dituduh di hotel, bisa. Cuman karantina di Batam ini cuman kerjasamanya sama 2 hotel. Satu Hotel Haris, yang kedua Hotel Pista. Silakan kalau yang punya uang. Kalau nggak salah, saya tadi tanya-tanya ya, Hotel Haris itu sekitar 600 lebih ya untuk satu malamnya. Jadi kita minimal 5 hari. Dikalikanlah itu ya, belum makannya lagi ya. Kalau di Pista kurang lebih segitu ya. Jadi nanti kalau memang mau di hotel, nanti diarahkan, nanti pihak hotel datang ke sana, langsung check in, langsung bayar ya. Selama 5 hari itu udah kebayangkan berapa? 600 kali berapa tuh, wih ngeri ya. Jadi itu ya, yang ini kita bahas yang tadi yang tidak memakai surat swab test dari Malaysia ya. Nah ini yang kedua, orang Batam, tapi ada surat rapid test. Kan peraturan internasional itu WNI yang masuk ke Indonesia itu harus swab test kan. Tapi dia punya surat rapid aja kan. Itu boleh tinggal di rumah secara mandiri, tapi yang KTP Batam ya. Kalau KTP dia Jawa atau KTP manalah, mau KTP Timur, mau KTP Sulawesi Timur, apa mana-mana seluruh Indonesia lah ya, yang punya rapid test itu nggak bisa, tetap harus ikut observasi di Rumah Sakit Galang ya. Jadi gitu. Jadi kalau meskipun orang Batam tidak ada surat swab test, itu tetap harus dibawa ke Rumah Sakit Galang. Sekarang ketat soalnya ya. Ketatnya kenapa? Ya karena kemarin-kemarin itu observasi mandiri di hotel yang murah-murah, terserah di rumah saudara, tapi banyak yang melanjutkan perjalanan hasil belum dapat gitu ya. Jadi sekarang digituin ya. Jadi pokoknya untuk para penumpang dari Pasir Gudang atau Surang Laut yang di Malaysia ya, nggak usah takut, itu bukan karantina tapi observasi ya. Jadi bedanya gitulah. Kalau karantina kan selama 14 hari ya, kita nunggu yang udah ODP ya, ODP yang orang dalam pantauan itu kalau udah karantina kan. Kalau ini kan kita nunggu hasil swab testnya itu, karena di Malaysianya dia nggak ada surat kesehatan, jadi harus di swab test, nunggu observasinya di Rumah Sakit Galang gitu ya. Jadi gitu aja lah ya vlog kita hari ini. Pokoknya kalau ada yang bertanya yang permit, yang bisa ikut istri, bisa masuk apa enggak atau gimana, kan udah saya jelasin di video-video saya yang sebelumnya ya. Kalau memang mau yang lebih jelasnya lagi atau pengen tahu suratnya seperti apa, saya tunjukkan ya suratnya seperti apa. Dia tiga rangkap nih suratnya ya. Nih
Ini nama-nama yang boleh masuk ke Malaysia ya. Kalau udah dapat kelulusan berarti namanya udah ada di sini. Namanya udah ada di sini, jadi bisa masuk ini ya. Saya nggak mau Saya nggak mau bahas yang masalah permit ya. Soalnya udah banyak kali saya bahas ya. Intinya satu, kalau yang permit itu dapat surat kelulusan, masuk Malaysia. Bosnya yang jemput, nanti di karantina juga di sana 14 hari ya. Nah gitu ya. Bisa ikut suami atau istri pun sama ya. Dapat surat kelulusan, masuk Malaysia ya. Kalau memang nggak percaya, bisa dilihat ya video-video saya kan banyak seperti yang tadi WNI semua ya. Itu tapi dapat surat kelulusan dia, jadi ya bisa masuk, tapi dengan konsekuensi betul-betul di karantina di sana berapa ya, 14 hari, sekitar 2100 ya, 2100 tadi saya nanya ya. Habis itu dia kan tidak membawa surat kesehatan, jadi nanti dicek di sana, dicek swab test, itu bayar sendiri loh. Jadi banyak yang harus dibayar tuh. Jadi untuk saat ini kalau mau masuk Malaysia, kalau nggak penting-penting amat atau apa gimana tentang karantinanya, ya jangan dulu lah ya. Saran saya sih gitu. Tapi kalau memang mau dengan konsekuensinya di karantina, ya nggak apa-apa, silahkan aja ya. Pokoknya kalau mau cara dapetin surat kesehatan, jangan lupa subscribe, inbox, share video saya. Saya pasti balas message-nya di Messenger dengan satu syarat, Bang, saya sudah subscribe. Nah itu ya. Kalau dia langsung nanya begini, jarang saya iniin, percuma. Soalnya apa? Subscribe itu membantu channel ini untuk maju ya, bukan apa-apa ya. Untuk kebersamaan info semua yang ada di Malaysia ataupun yang mau masuk ya. Kalau bisa haruslah subscribe ya. Orang gratis kok, tinggal centang aja centang merahnya, oke? Pokoknya jangan lupa nonton channelnya Babas Hanum. Setiap hari kita ada video tentang info masuk Malaysia ataupun keluar Malaysia ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, apalagi kasih jempol ya, like, oke? Yuk, assalamualaikum.